Kalian pasti sering dengar kan tentang gunung berapi yang meletus. Mungkin ada yang berpikir, wow, itu pasti bencana besar. Tapi, tahu nggak sih apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam perut bumi sampai gunung bisa meletus begitu hebat? Kenapa bisa terjadi begitu? Apakah itu cuman kebetulan? Nah, di video kali ini, kita bakal ngebahas secara santai, kenapa sih gunung berapi bisa meletus? Jadi, sebelum kita masuk ke penyebabnya, kita perlu tahu dulu apa sih itu gunung berapi. Gunung berapi adalah gunung yang terbentuk dari aktivitas vulkanik, yakni keluarnya lava, gas, dan material lainnya dari dalam bumi ke permukaan. Aktivitas ini bisa terjadi ketika ada tekanan yang sangat besar di dalam kerak bumi, yang akhirnya membuat material-material tersebut keluar. Nah, gunung berapi ini nggak cuma sekedar batu loh. Di dalamnya ada yang namanya kawah, yaitu sebuah lubang besar yang jadi tempat magma, batu cair keluar. Dan yang bikin menarik, magma itu berasal dari kedalaman bumi yang bisa mencapai ribuan kilometer. Jadi, kenapa sih magma bisa keluar? Di dalam perut bumi, ada lapisan-lapisan bumi, mulai dari kerak bumi, mantel, sampai inti bumi. Di lapisan mantel ini, suhu dan tekanan sangat tinggi, membuat batuan-batuan berubah jadi magma atau lava yang cair. Nah, magma ini berat dan lebih panas dibandingkan dengan batuan yang ada di sekitarnya, jadi dia berusaha naik ke permukaan. Pada saat magma mencoba untuk naik, dia harus melewati kerak bumi, yang sebenarnya adalah lapisan paling luar bumi. Nah, kerak bumi ini nggak solid sepenuhnya. Ada celah dan retakan yang jadi tempat magma bisa keluar. Ketika tekanan magma semakin besar dan nggak bisa lagi ditahan, akhirnya dia meletus melalui kawah gunung berapi. Selain itu, kita nggak bisa lupakan yang namanya tektonik lempeng. Bumi ini kan nggak cuma satu lapisan solid, melainkan terdiri dari lempeng-lempeng besar yang terus bergerak. Kadang lempeng-lempeng ini bertabrakan, saling menjauh, atau saling geser. Nah, kalau lempeng-lempeng ini bergerak, bisa menciptakan retakan atau celah yang memungkinkan magma untuk naik ke permukaan. Misalnya, di daerah subduksi, satu lempeng akan menyelam ke bawah lempeng lainnya, dan proses ini bisa menghasilkan tekanan yang sangat besar, yang pada akhirnya memicu letusan gunung berapi. Atau bisa juga di daerah pertemuan lempeng divergen, di mana dua lempeng saling menjauh, membuat celah di kerak bumi yang memungkinkan magma keluar. Sebelum letusan terjadi, sebenarnya gunung berapi menunjukkan beberapa tanda-tanda aktivitas loh. Ada gempa bumi kecil, suara mendengung, dan bahkan asap atau gas yang keluar dari kawah gunung. Proses ini terjadi karena magma di dalam bumi bergerak naik dan mencari jalan untuk keluar. Kalau tekanan terus meningkat dan lapisan kerak bumi nggak bisa menahan, barulah terjadi letusan besar. Letusan ini bisa sangat berbahaya, apalagi kalau gunung berapi meletus dengan keras. Lava yang keluar bisa mengalir deras. Material vulkanik seperti abu bisa tersebar ke udara, dan gas beracun seperti karbon dioksida dan sulfur dioksida bisa berbahaya bagi makhluk hidup. Salah satu hal yang nggak boleh kita lupakan adalah gas yang ada dalam magma. Gas-gas seperti uap air, karbon dioksida, dan sulfur dioksida
itu semuanya terperangkap dalam magma yang panas. Ketika magma naik ke permukaan, tekanan di sekitarnya berkurang, dan gas-gas ini bisa meledak dengan keras, menyebabkan letusan yang sangat dahsyat. Gas-gas ini juga yang bikin asap yang keluar dari gunung berapi. Terkadang, gas ini bisa terjebak dalam lava, dan saat lava keluar ke permukaan, gas tersebut keluar dengan kekuatan yang cukup besar, menambah ledakan dari letusan. Jadi itulah kenapa gunung berapi bisa meletus. Pada dasarnya, letusan gunung berapi terjadi karena tekanan magma yang tak tertahankan dalam perut bumi, ditambah dengan pergerakan lempeng tektonik yang menciptakan celah-celah bagi magma untuk naik ke permukaan. Walaupun letusan bisa sangat berbahaya, para ilmuwan terus bekerja keras untuk memprediksi dan memantau aktivitas vulkanik ini, supaya kita bisa lebih siap menghadapi bencana alam. Nah, sekarang kamu udah tahu jawabannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah kalau kamu punya pertanyaan unik lainnya buat kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video dari channel Bril Fact, tempat di mana pertanyaan kecil punya jawaban yang luar biasa besar. Sampai jumpa!